Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pak Marji akhirnya merespon kekecewaan yang dirasakan Ivar Jenner dan Dion Marks. Ivar dan Dion rela meninggalkan klubnya demi membela Garuda Muda. Meski ajang SEA Games gak masuk kalender FIFA. Pak Sumarji yang kini juga didapuk sebagai manajer timnas U22 pun ikut meresponnya. Beliau paham betul kenapa kedua pemain ini merasa begitu terpukul. Pak Marji aja secara pribadi juga kecewa, apalagi Jelas para dong. pemain. Bukan hanya Ivar Jenner, semuanya kecewa. Tapi Ivar itu kapten. Dia punya beban dan tanggung jawab besar. Kekalahan ini benar-benar di luar prediksi, ujar Sumarji dikutip dari Bola.com. Dan yang menarik, Pak Marji bilang kalau bakal meniru pendekatan Shin Tae-yong yang menekankan pentingnya tekanan ke para pemain sebagai bagian dari proses pembentukan mental. Ia menambahkan bahwa ruang ganti Garuda Muda semalam terasa sunyi karena seluruh pemain masih terkejut dengan hasil yang tidak mereka bayangkan. Mirisnya lagi, kita harus bergantung dengan hasil antara Malaysia kontra Vietnam dan berharap laga ini nggak berakhir remis. Kalau ini kejadian, kiprah Indonesia fix bakal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, siapapun pasti kecewa lah. Kita saja sebagai supporter, sebagai penonton kecewa dengan hasil yang didapat sama U23, ditambah lagi secara permainan tidak begitu bagus dan ya hasilnya kita ya kalah. Dan yang lebih parahnya lagi, kita di pertandingan terakhir ini wajib menang, dan tidak hanya wajib menang tapi bergantung juga dari pertandingan lain antara Vietnam dan juga Malaysia. Tapi kalau mereka ada salah satu yang menang, syukurlah kita bisa lolos ke babak semifinal. Jadi wajar sih kalau semua orang kecewa, apalagi Ivar Jenner. Ini semua persiapan sudah menurut saya sangat matang loh. Iya kan? Semua persiapan sudah sangat matang, kemudian ini berbulan-bulan. FIFA Matchday saja dikorbankan demi mereka. Tapi hasilnya ya seperti ini. Wajar kalau kecewa menurut saya. Sangat-sangat wajar. Ole Romeni selangkah lagi gabung Persib Bandung. Ambisi Persib memperkuat skuadnya pada musim 2026 semakin terbuka lebar. Persib dirumorkan tengah membidik dua pemain timnas Indonesia, Ole Romeni dan Joy Pelupesi. Dan terbaru, Persib akan menjamu Bangkok United. Pertandingan penentu itu dijadwalkan 10 Desember malam. Yang mau nonton pertandingannya bisa langsung klik link yang ada di bio. Semua pertandingan lainnya juga tersaji di sini. Puluhan ribu supporter Persib Bandung diprediksi bakal memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Prediksi skor barudak sabaraha-sabaraha. Keren sih, Persib Bandung bisa kasih kalah Bangkok United, klub dari Arhan, dengan skor 1-0. Seru sih pertandingannya, saya nonton. Dan memang Persib tampil habis-habisan. Dan congratulations buat Persib Bandung, Maung Bandung, yang berhasil lolos ke babak 16 besar dengan status pemuncak klasemen grup G. Keren, semoga bisa dapat juara dan bisa bawa pulang ACL tuh ke Indonesia. Tuh kan keren kalau seperti itu. Ini jadi klub ya raksasa lah untuk Asia nanti, jadi masuk klub elit Asia nanti. Ini sekarang saja sudah elit, kalau misalkan juara lebih elit lagi nanti. Itu kan begitu keren itu. Hehehe, mantap. Saat timnas Indonesia takluk dari Filipina, ternyata mereka cuma pakai pemain kampus loh, Bes. Hal ini diungkapkan oleh pelatih Filipina U22, yakni Gareth McPherson. Bayangkan takluk, kalah memalukan dari pemain kampus, pemain akademi, bro. Kalau tidak salah ini yang kasih gol ini si Banatao ini, dia pemain kampus ini, pemain akademi dia nih. Doi bawa 6-7 pemain yang bukan dari klub profesional, melainkan anak-anak perguruan tinggi di Amerika dan Jepang. Mulai dari Nicolas Guimaraes dari Juntendo University Jepang, lalu Noah Ledel dari Yale University Amerika, kemudian Stavros Charalampus California Baptist University Amerika, sampai sang pencetak gol yakni Otu Banatao yang berasal dari Old Dominion University. Menurut McPherson, kualitas mereka nggak kalah sama pemain klub di liga profesional. Ironisnya, dengan skuad setengah mahasiswa ini, Filipina bisa menjinakkan Indonesia yang dinahkodai kaliber pelatih kondang macam Indra Syafri dan berisi pemain reguler Liga Indonesia plus beberapa pemain abroad. Sakitnya tuh di sini, bapak-bapak federasi yang budiman. Bayangkan, coba kalian bayangkan. Timnas Indonesia yang notabene mereka ini pemain profesional di klub masing-masing, dari Liga 1 sampai era divisi, itu bisa kalah dari pemain-pemain yang diisi sama pemain-pemain akademi. Pemain-pemain kalau dibilang pemain-pemain kampus bisa kalah, bro. Ini dengan seperti ini hasil yang begini, bagusnya di Indonesia ada liga-liga kampus ini. Jadi
keren lah, tidak melulu pakai pemain-pemain profesional kan. Ini kita pakai pemain profesional lawan pemain kampus aja kita kalah ini. Harusnya kita juga pakai pemain kampus dong. Kalau mau, kalau tidak mau ya terserah kan gitu. Kelvin Verdong kirim bantuan ke Sumatera Barat. Hati-hati aja, harus izin ke Mensos dulu nggak nih? Nanti dinyinyirin. Dia diam-diam kirim 125 hygiene kit untuk korban banjir di Padang. Disalurkan lewat Amal Produktif Indonesia. Paketnya lengkap, sabun, pasta gigi, sampo, masker, sampai handuk. Publik kasih respect karena bantuannya tepat dan langsung turun ke warga Kuranji. Keren. Buat kalian yang menonton aksi Kelvin Verdong, langsung aja cek profil gua. Komentar mulai rame, banyak yang nyindir ke Mensos dan isu izin donasi. Sementara ada pejabat yang malah kirim alat olahraga. Kita beruntung banget nih punya pemain yang peduli banget kayak Verdong ini. Ya, pertama-tama kita ucapkan turut berduka cita dan turut berempati untuk semua warga Sumatera yang lagi dilanda bencana alam, banjir bandang. Semoga semua yang keluarganya itu meninggal, keluarganya diberikan ketabahan, dan semua yang tertimpa bencana alam ini boleh cepat pulih semuanya dan kembali seperti sedia kala lah. Itu yang kita harapkan. Dan untuk Kelvin Verdong, saya pikir ya mungkin karena dia punya garis keturunan dari Aceh dan dia orang Indonesia juga yang berkarir sepak bolanya di luar, ya wajar kalau dia begitu peduli dengan bencana alam yang ada di Sumatera. Tapi ada juga yang kirim alat-alat olahraga. Mungkin niatnya baik, tapi untuk alat olahraga saya pikir mau main di mana mereka alat olahraga, posisinya masih berlumpur, kayu gelondongan masih di mana-mana. Ditambah lagi ada yang bilang kalau mau buka donasi, open donasi itu harus izin Kemensos dulu. Pak. Maaf Pak, orang sudah mati kelaparan di sana baru izinnya keluar itu. Kenapa Pak merasa tersaingi? Ada yang kumpul sampai 10 M lebih kan gitu. Tapi tidak apa-apa. Semua mungkin punya tujuan yang baik, cuma penyampaiannya saja yang salah, ya kan? Tapi yang terpenting kita harus punya empati dengan korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera ini, teman-teman. Jadi ya semoga semua lekas sembuh, lekas pulih, dan ya semua bisa kembali seperti sedia kala. Itu yang kita harapkan. Dan untuk Verdong keren, mantap pemain ini. Keren. Benar-benar El senyap. Verdong tiba-tiba beri bantuan untuk korban banjir di Sumatera. Ya kalian tidak salah dengar kabar itu. Seperti kita ketahui, Verdong adalah pemain yang memiliki kepribadian tak suka mengumbar kehidupannya di media sosial. Sesosok pemain introvert yang hanya fokus bermain sepak bola. Ketika timnas main, dia tiba-tiba datang, latihan, main bagus, lalu kembali ke klub. Dan kepribadian itu juga ia tunjukkan ketika membantu saudara kita di Sumatera, tanpa ada perlu pengumuman, tanpa ada perlu pencitraan. Diam-diam Verdong mengirimkan donasi atau bantuan untuk para korban banjir di Sumatera. Bantuan itu berupa 125 paket alat kebersihan. Bahkan menurut si penyadur, Verdong bahkan meminta donasinya itu untuk tidak diposting di media sosial. Namun namanya kebaikan harus disebarkan menurut si penyadur. Keren, sumpah nih orang memang gila dia. Kebaikannya sungguh luar biasa nih. Ya semoga dia jadi pemain yang hebat lah, Kelvin Verdong. Dan ya kita bersyukur punya pemain seperti Kelvin Verdong ini. Sangat-sangat bersyukurlah kita sebagai pendukung timnas. Disakiti oleh timnas, disembuhkan oleh Persib. Ya, perjuangan Persib lebih berasa. Sekarang mereka adalah King of Asia yang sesungguhnya. Persib Bandung lolos ke babak 16 besar Asia ini dengan predikat juara grup B. Menang 1-0 lawan Bangkok United. Gol Ramon Tanke jadi penentu dalam laga ini. Ya walaupun Persib sempat tersendat oleh tiang, dari penalti William Barros, shoot dari Tom Hai, bahkan sepakan Goicoechea. Semua gara-gara tiang dan kekuatan kiper Bangkok United. Tonton pertandingan bola seru gila sih kipernya, jago sekali itu. 13 poin sudah terkumpul dan tiket 16 besar sudah aman. Untuk selanjutnya Persib bakal ketemu dengan runner up wilayah timur antara MacArthur dan Chong Hanoi. Atau bisa aja ketemu dengan Al-Nassr kalau Persib bisa masuk final. Keren sih Persib. Saya nonton tuh pertandingannya, keren. Apalagi Tom Hai tembakan-tembakan dari luar kota gitu. Aduh, itu kalau sampai jadi gol memang aduh keren sekali itu. Tidak salah sih Persib rekrut Tom Hai, Liano tuh keren itu. Keren loh. Gelombang kritik atas kekalahan timnas Indonesia dari Filipina datang dari mantan penyerang timnas Indonesia Greg. Semua kritik termasuk pengamat-pengamat, pandit-pandit, mantan pemain timnas kritik, bos. Semua kritik. Nwokolo. Melalui Instagram story-nya, Papa Greg menyoroti komentar sang nahkoda Indra Syafri yang menyebut para pemain gak menjalankan instruksi seperti saat latihan. Dengan segala hormat pelatih Indra, pertandingan dimainkan selama 90 menit dan alasan Anda adalah ini. Kemarin timnas yang aku tonton semua bingung kayak nggak pernah latihan. Nggak berhenti di situ, Doi melanjutkan kritikannya dengan menyinggung kondisi sepak bola Indonesia secara umum. Negara lain juga serius
bagus mau maju sepak bola mereka, tapi di negara kita hanya drama dan sirkus yang gak ada habisnya. Semua kembali ke zona aman. Terus, kalian setuju nggak dengan pendapat Papa Greg kali ini, Bes? Setuju. Stepping down as the president of Indonesian Football Federation because it's my responsibility. Kali ini setuju sih dengan yang dibilang sama Greg. Itu pemain semuanya itu bingung, ya kan? Ditambah lagi federasi yang, aduh, kalau mau dilihat sekarang lagi tidak dipercaya sama masyarakat. Ya, semoga kedepannya bisa dipercayalah sama masyarakat gitu kan. Semoga ada gebrakan-gebrakan yang membuat kita kembali percaya dengan federasinya kita. Ya, semoga lah ada gebrakan yang seperti tadi itu yang saya sebutkan itu. Semoga ada. Fakta yang memang harus diakui, Indra Syafri pernah mempersembahkan medali emas di ajang SEA Games. Yes, Itu setuju. sejarah, dan sejarah layak dihormati. Betul. Tapi ada fakta lain yang tak boleh dihapus. Nyaris 60% pemain di skuad ini adalah anak didik Shin Tae-yong. Betul. Mereka dibentuk dalam sistem disiplin, intensitas tinggi, dan tuntutan taktik yang keras. Maka wajar jika publik bertanya, ketika performa berantakan, siapa sebenarnya yang gagal menerjemahkan potensi ini di lapangan? Masalahnya bukan sekadar kalah. Para pemain disebut tidak menjalankan instruksi latihan. Siapa menjaga siapa, kapan menutup ruang, dan bagaimana bertahan sebagai unit. Ini bukan isu sepele. Dan ironi mencapai puncaknya ketika gol Filipina justru lahir dari lemparan ke dalam. Situasi sederhana yang dulu begitu dicemuh para pundit, dipermalukan di layar kaca. Aduh, kita yang lebih memalukannya itu bukan masalah kalah dan menangnya atau golnya atau apanya. Bukan itu. Tapi yang membuat kita sangat-sangat malu itu kita kalah dari pemain-pemain kampus. Pemain-pemain akademi, bro. Bayangkan, 11 pemain profesional di klub, pemain reguler, itu kalah dari pemain-pemain yang kalau boleh dibilang mereka ini sebagian besar itu mereka bermain di liga kampus. Artinya tidak profesional. Jadi kalau kita sampai kalah dari pemain-pemain yang boleh dikatakan pemain-pemain akademi ini, itu menurut saya ada yang salah sebenarnya. Kenapa harus kalah? Iya kan? Secara taktik mereka lebih bagus dari kita loh. Lebih disiplin, baik itu menyerang, baik itu bertahan, mereka lebih bagus dari kita. Lebih keren permainannya, lebih enak ditonton daripada lihat timnas kita. Timnas kita gerasa gerusu, dribbling tidak jelas. Akhirnya apa? Kalah dari pemain kampus, bos. Malu sekali itu, sangat-sangat malu itu. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Myanmar di SEA Games 2025, di mana kemenangan sangat penting setelah kalah dari Filipina. Manajer Sumarji menekankan pentingnya memulihkan kepercayaan di pemain dan menanamkan semangat juang. Ia menyebutkan akan mencuci otak pemain untuk meningkatkan moral mereka. Tim melakukan pendekatan santai, seperti makan malam bersama, untuk mengatasi situasi sulit. Kelolosan Indonesia ke semifinal juga tergantung hasil pertandingan lain. Meskipun menunggu hasil, tim berusaha fokus dan tidak terpengaruh oleh situasi eksternal. Ya, jangan terlalu bergantung dari pertandingan antara Vietnam lawan Malaysia. Fokuslah lawan Myanmar. Mungkin kita bisa menang. Tapi ya, sekali lagi, jangan juga bergantung dengan Vietnam sama Malaysia. Kalau mereka main mata bagaimana? Ya kan kita mau menang 10.000, jangan 10.000 pun tidak akan membuat kita lolos itu ke semifinal itu. Jadi fokus dulu lah. Urusan lolos dan tidak lolos ya urusan kemudian itu. Sekarang main dulu lawan Myanmar. Bisa tidak perbaiki kualitas permainannya, taktiknya. Itu yang paling penting. Ternyata kekalahan timnas Indonesia dari Filipina kemarin di SEA Games itu memecahkan rekor. Rekor berapa tahun? 10 tahun ya kalau nggak salah. 10 tahun. 10 tahun dari mana? 48 tahun. Waduh. Hampir setengah abad. Rekor 48 tahun timnas Indonesia baru kali ini dikalahkan Filipina di ajang SEA Games. Ternyata sepanjang sejarah Indonesia selalu meraih poin maksimal lawan Filipina. Ternyata tidak hanya 48 tahun, tapi juga kita dikalahkan sama pemain kampus. Pelatih Filipina Gareth James mengungkap rahasia mengalahkan timnas Indonesia. Apa Ketika rahasianya? Anda bisa bertahan di laga seperti itu dengan sikap yang baik, Anda selalu memiliki kesempatan memenangkan pertandingan, ungkapnya. Dengan komentar dari Gareth, Myanmar bisa saja meniru gaya Filipina yang berupaya bersikap baik di atas lapangan untuk menghadapi timnas Indonesia. Ya, bisa saja mereka akan melakukan segala cara untuk menjagal Indonesia. Namanya pertandingan, pastinya semua orang mau menang, terlepas dari ya mereka sok-sokan sakit
sakit lah, apalah di lapangan itu kan menurut saya hal yang lumrah terjadi di lapangan. Tapi kan sekarang bagaimana taktiknya timnas Indonesia, pelatihnya bagaimana sih buat tim ini bisa menang lawan Myanmar nanti. Oke lah, kita lupakan kekalahan dari Filipina, kekalahan yang cukup memalukan, tapi ya seharusnya bisa juga membuat kita kembali berpikir bahwa timnas ini layak diperhitungkan, layak masuk ke semifinal, bahkan layak untuk back to back dapat medali emas lagi. Tapi kalau tidak bisa meyakinkan kita, ya maaf, kita akan tetap mengkritik sampai kapanpun karena kita sayang dengan timnas ini. Makanya kita kritik. Rubahlah cara mainnya, jangan terlalu dribbling, pas, back pass, langsung ke depan. Ya monoton lah, seperti template sekali lah. Dari dulu sampai sekarang itu taktiknya selalu sama, seperti itu saja, tidak ada yang berbeda. Jadi mudah sekali terbaca, wajar kalah. Kalahnya dari siapa? Dari pemain kampus. Ngeri sih. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Terima kasih.